Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar tahun baru, Muharram adalah bulan tirakat. Inilah kunci agar doa kita menjadi magnet keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para rawuh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo pada pagi hari ini kita senantiasa mengingatkan antar sesama bahwasanya kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa ngitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu, karena tidak bisa ngitung, seharusnya kita syukurnya juga tidak terhitung. Misalkan kalau subuh kita baca hamdalahnya 3 kali, nanti habis zuhur 3, itu masih bisa dihitung. Monggo kita tambahi bagaimana untuk mengimbangi nikmat yang tak terhitung tadi, kita syukurnya juga tak terhitung sebanyak-banyaknya. Setiap kita melangkah, setiap kita bernafas, setiap apapun itu, tidak harus di masjid, tidak harus di pasar atau di jalan, dimanapun tempatnya kita harus bersyukur pada Allah. Dan kita harus mewajibkan kepada diri kita sendiri bahwasanya yang namanya syukur kepada Allah itu wajib, jangan disunahkan, tapi diwajibkan saja secara hati kita masing-masing. Para rawuh jamaah salat subuh yang berbahagia, yang kedua, jangan sampai lupa untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita tidak mungkin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa beliau kita tidak mungkin masuk surga karena tidak tahu jalannya. Tanpa beliau juga yang namanya masjid, pengajian Al-Quran dan seterusnya itu tidak mungkin ada. Jadi monggo banyak-banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, didasari rasa penuh cinta kepada beliau. Misalkan kita belum sakit meneladani semua apa yang diajarkan atau dianjurkan beliau, itu tidak masalah. Yang penting kita selalu niat kita ingin menjadi seperti Kanjeng Nabi, baik dalam perbuatan, perkataan dan lain sebagainya, sampai kita mati harus kita niati seperti itu. Para rawuh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita syukuri pada pagi hari ini adalah kita diberikan nikmat yang besar sekali, yaitu dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh. Kemudian yang harus kita syukuri pada pagi hari ini, kita masih ditakdir oleh Gusti Allah diberikan umur panjang menemui bulan Muharram. Bulan ini spesial, baik menurut Kanjeng Nabi atau menurut para ulama. Spesialnya di mana? Kanjeng Nabi afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Spesialnya ada pada kata Syahrullah, bulannya Allah. Jika bulan Sya'ban itu dikatakan bulannya Kanjeng Nabi, atau bulan Ramadan itu dikatakan bulannya umatnya Kanjeng Nabi, kalau Muharram ini bahkan Kanjeng Nabi sendiri bahwa ini bulannya Gusti Allah. Ketika ini sudah jadi bulannya Gusti Allah, itu mau tidak mau kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa?
karena pada bulan Muharram ini terdapat banyak sekali keistimewaan, banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kita contohkan saja apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Kita contohkan dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam taubatnya diterima secara zahirnya, secara terlihat oleh orang-orang, dan Nabi Adam itu adalah bulan Muharram, lebih tepatnya tanggal 10. Nanti belum lagi Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, kemudian mendarat di bukit, itu juga bulan Muharram. Belum lagi Nabi Yusuf, Nabi Yunus keluar dari ikan, itu tanggal 10 Muharram juga. Rahasianya apa di sini? Bahwasanya pada bulan Muharram ini Gusti Allah menampakkan kebesarannya, Gusti Allah menampakkan pengampunannya, Gusti Allah menampakkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau mendekat. Nabi Adam tidak mungkin diterima taubatnya kalau beliau tidak taubat. Semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi, rawuh Nabi Adam sama Allah disangoni, diberikan oleh-oleh berupa kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disangoni oleh-oleh untuk selalu beristighfar, nyuwun ampun kepada Gusti Allah. Itu yang dilakukan Nabi Adam selama beliau belum diterima taubatnya. Terus menerus melafazkan kalimat itu sampai ada kabar dari Allah taubatnya diterima. Belum lagi Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Itu jadi keistimewaan, kebesaran atau rahasianya Allah itu ditampakkan pada hari 10 Asyura, umumnya bulan Muharram. Itu ternyata ada syaratnya, tidak diberikan ketawelo-welo, tapi diberikan syarat. Syaratnya apa? Seorang hamba mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya banyak salah ya banyak istighfar, kalau orangnya nikmatnya banyak ya syukurnya ya yang banyak, kalau orangnya berbuat dolimnya dihentikan dan seterusnya. Dari situ kita ketahui bahwasanya memang bulan Muharram ini spesial, boleh dikatakan ini bulan VIP. Apapun yang kita minta asalkan kita mau mendekatkan diri pada Allah dan tujuannya lillahi ta'ala, insya Allah Allah kasih. Kemudian dari kata Muharram sendiri, Muharram ini kalau ditasrif itu masuk ke isim maf'ul yang artinya diharamkan atau dimuliakan. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penamaan bulan Muharram ataupun bulan-bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, itu bukan Allah yang kasih. Tapi beberapa keterangan mengatakan bahwasanya ini adalah nama-nama yang biasa digunakan oleh orang Arab sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan. Seperti halnya Muharram diharamkan. Pada waktu itu orang-orang Arab mengharamkan perang dan permusuhan lain sebagainya. Allah tidak ganti nama Muharramnya ataupun bulan Safar. Allah tidak ganti namanya. Safar itu artinya kosong atau hampa. Karena pada waktu itu orang-orang Arab sedang tidak di rumah, tapi ada yang bekerja, berdagang dan seterusnya. Allah tidak ganti namanya. Budaya orang Arab berupa penamaan bulan-bulan Qamariyah ini tidak diganti, tapi malah lebih dikasih status, diberikan status, diberikan legitimasi untuk lebih bermakna lagi. Termasuk juga ada bulan Rajab, belum lagi nanti Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini orang-orang Arab pada waktu ini perangnya dihentikan dulu, nggak ada perang. Selain ada haji, orang-orang lagi istirahat santai-santai, Dzulqa'dah, belum lagi Rajab, para penduduk Arab ini sedang usum-usume ziarah ke kubur keluarganya masing-masing. Lah ini perangnya leren riyin. Ya ketika perang leren ini sama Allah nggak diganti nama bulannya, malah kan diberikan keutamaan apa?
Utamanya adalah bahwasanya 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bagaimana Allah itu begitu murahnya kepada hambanya. Tidak melulu kita mutlak mengikuti Allah untuk hal-hal yang baik, tapi ternyata untuk hal-hal yang baik ini sama Allah malah dikasih status, dikasih pahala yang besar, ya ini termasuk digolongkan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bulan Muharram, yaitu Allah ini memberikan ini sebagai syahrullah, bulannya pengampunan, bulannya rahmat, pertolongan dan lain sebagainya. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, belum lagi nanti tradisi orang-orang Jawa pada bulan Muharram. Kalau dulu bulan Muharram itu sakralnya terasa sekali, karena rata-rata apa? Rata-rata orang Jawa pada waktu itu untuk hal-hal yang berbau perayaan atau berbau senang-senang itu ditinggalkan, alias tirakat. Tirakat kalau kita maknai meninggalkan, maksudnya apa? Meninggalkan hal-hal yang disenangi, maksudnya meninggalkan nafsu menuju hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai masalah pernikahan pun kalau bulan Muharram, bulan Syuro itu ditinggalkan, berganti dengan tirakat. Karena apa? Kalau karena bulan ini termasuk syahrullah, bulan yang sangat dimuliakan Gusti Allah, orang-orang itu ingin dapat kemuliaan dari Allah. Salah satunya kalau ingin dapat kemuliaan yakni dengan tirakat. Coba kita bandingkan orang-orang tua kita dengan kita zaman sekarang. Orang tua kita dahulu atau guru-guru kita dahulu kalau memerintahkan muridnya atau anaknya, itu rata-rata muridnya atau anaknya langsung mengikuti perintah. Nggih, maksudnya namun bilang nggih. Kalaupun membantah itu susah sekali. Karena orang-orang tua kita zaman dahulu itu tirakatnya luar biasa. Dari segi makanan, wiridnya, mencegah nafsunya, itu luar biasa. Beda kalau sekarang, karena orang tua yang muda-muda ini, termasuk guru-guru muda, ini tirakatnya nggak banyak. Tirakat maksudnya meninggalkan hawa nafsu, itu nggak banyak. Oleh karena itu murid-muridnya banyak membangkang, anaknya membangkang. Termasuk para kiai zaman riyin, ulama-ulama zaman riyin, tirakatnya banyak. Dikasih emas aja nggak mau, malah dibagikan ke masyarakat. Dikasih uang nggak mau, dikasih fasilitas mewah nggak mau. Itu bentuk dari tirakatnya beliau-beliau. Termasuk Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi ini tirakatnya malah setiap saat. Sering nggak makan, sering merasakan lapar yang luar biasa, diganjel batu dan seterusnya. Sampai malaikat para sahabat ini ku kasihan, tapi Kanjeng Nabi tetap nggak mau. Diberikan iming-iming gunung emas dan sebagainya, nggak mau. Lebih pilih meninggalkan apa yang disukai menuju hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Insya Allah kalau kita itu bisa tirakat, meninggalkan nafsunya, insya Allah nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuliakan, Allah itu nanti bilang ke malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, orang ini tak mulia. No. Akhirnya malaikat Jibril itu woro-woro ke penduduk langit. Di penduduk langit, orang ini tak muliakan. Nanti ketika penduduk langit sudah memuliakan orang ini, bahkan penduduk bumi pun ikut memuliakan. Akhirnya karena sudah dimuliakan itu tadi, rezeki datang sendiri. Orang-orang pada ngumpul seperti magnet. Itu para kiai-kiai itu dimanapun berada itu orang-orang sering sowan, mendekat dan seterusnya. Padahal tidak dikasih apa-apa, malah orang-orang yang sowan itu membawa sedekah, membawa hadiah dan seterusnya. Karena ini akan jadi magnet. Orang-orang baik itu jadi magnet karena ada jauh dari Gusti Allah tadi. Kalau orang ini dimuliakan,
Para rawuh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak rahasia lain yang diberikan oleh Allah di bulan Muharram ini. Contoh lain adalah pada bulan Muharram ini Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang lemah. Nabi Musa pada waktu itu berada di titik nol, dikejar Fir'aun sampai ke laut, nggak bisa kemana-mana, kalau balik mati jelas. Tapi di kala titik nol tadi Allah memberikan pertolongan. Ketika dalam keadaan selemah-lemahnya Allah kasih pertolongan, yaitu hanya dengan modal tongkat. Tongkat ini bisa membelah laut. Belum lagi dawuhnya para sahabat atau para ulama. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi ada beberapa riwayat yang mengatakan ini dhaif hadisnya. Itu adalah anak-anak yatim pada bulan Muharram, terutama tanggal 10 atau hari Asyura, itu lebih disayangi. Barang siapa mengusap rambutnya anak yatim, nanti setiap helai rambutnya itu orang itu akan dinaikkan derajatnya. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang lemah itu jangan sampai putus asa, asalkan mau mendekatkan diri pada Allah, minta pertolongan, minta kasih sayang Allah, itu pasti ditolong. Muga-muga mawon kita ini orang-orang yang dhaif, yang lemah, terutama dalam hal imannya, ini juga ditolong sama Gusti Allah. Termasuk yang banyak hutangnya, putra-putranya dereng manut, ini moga-moga di bulan Muharram ini Allah kasih pertolongan, asalkan kita minta pada Allah. Para rawuh, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir karena ini bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang begitu sakral, mari kita tinggalkan maksiat. Sekarang ini nembe usum orang demo, orang protes karena BBM naik dan seterusnya, bahan pokok naik dan seterusnya. Saling ngerasani rono rene, saling menyalahkan rono rene. Monggo di bulan Muharram ini prairin, termasuk ngerasani maksiat yang lain itu libur dulu. Kita fokuskan mendekatkan diri pada Allah. Kita akan susah mengubah keadaan masyarakat atau negara kalau kita sendiri nggak mau mengubah diri kita sendiri. Gampangannya ketika satu orang ini jadi baik, orang ini akan mendapatkan berkah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ini akan disoi rahmat sama Allah. Ya, ketika orang ini nanti disoi rahmatnya Allah, berkahnya Allah, ampunannya Allah dan seterusnya, tonggo-tonggone ini, keluarganya, tonggone, putrane, muridnya, ini katut. Jadi suasana di situ akhirnya karena ketotan dapat berkahnya, dapat rahmatnya Allah, akhirnya ikutan jadi baik. Beda kalau kita saling mengkritik, itu Gusti Allah tidak memberikan atau ngesoknya rahmatnya ke orang yang saling mengkritik itu. Tapi kalau orang ini mau ngeboti awake dhewe, baik dari akhlaknya, ilmunya, ibadahnya dan seterusnya, husnudzonnya, orang ini nanti akan diberikan berkah yang banyak sekali, rahmat yang banyak sekali oleh Allah. Insya Allah kalau kita mau seperti itu, bahkan gampang sekali membuat satu desa itu jadi orang baik semua. Karena kalau sudah satu desa ini nanti dirahmati, dilindungi Allah, nanti yang menggerakkan semua hatinya orang-orang desa ini, yang menggerakkan anggota tubuhnya itu Allah semuanya. Jadi bukan atas kemauan sendiri lagi, mau berbuat maksiat karena orang ini digerakkan Allah, nanti pengennya alun-alun yang sebelah sana, akhirnya alun-alun yang sebelah kulon, yang menikah masjid. Ya, kalau itu sudah terjadi, itu negara kita lama-lama akan jadi negara yang penuh barokah. Apapun yang kita tancapkan, apapun yang kita kerjakan, itu jadi rezeki yang barokah. Jadi tidak usah bingung-bingung, ini masyarakat seperti ini jamaahku seperti ini pripun. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah kita komen renor-renor. Cukup kita memperbaiki diri sendiri, nanti barokahnya, rahmatnya dari Allah itu nanti sakit sumerambah, sakit nular ke yang lain sebagainya. Para rawuh wal hadirin
rahimakumullah, mengingatkan nanti pada tanggal 10 Muharram kita semua berpuasa. Puasa pada satu hari itu nanti dosa-dosa kita yang kecil-kecil nanti diampuni oleh Allah, dosa-dosa selama setahun sebelumnya. Monggo sareng-sareng kita dakwahkan keistimewaan bulan Muharram kemanapun kita berada. Kalau saya boleh usul, seharusnya ketika bulan Muharram ini stop hal-hal yang berbau maksiat, itu di stop semua. Kita fokuskan tirakat lahir batin, entah dengan wirid, entah dengan berbuat baik dan seterusnya. Sebulan full wiroh semangat Muharram ini harus kita gaungkan lagi. Jangan sampai kita tinggal jadi acara tahunan, itu eman-eman. Kalau sudah seperti itu, nanti insya Allah baliknya tadi Allah nanti akan kasih rahmatnya, ampunannya, pertolongannya kepada kita semua. Terakhir dari kami, apabila banyak kurangnya mohon maaf. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Muharram. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.